Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita mulai ngaji kitab Sulamul Munajat pada hari ini dengan membahas terlebih dahulu mengenai mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasifun bikulli kamalin. Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat-sifat kesempurnaan. La nihayata lahu min jihatil adadi, yang tidak terhitung jumlahnya. Fi nafsil amri sawa'un kanas al-kamalatu wujudiyatan, baik sifat kesempurnaan itu berjenis wujudiyah au salbiyatan atau salbiyah, kama qalahu Suhaimi, seperti yang dikatakan oleh Syekh As-Suhaimi. Wa yajibu alaina, dan wajib bagi kita ma'rifatu, mengetahui secara rinci, mana saballahu lana alaihi dalilan aqliyan, sifat yang telah Allah jelaskan dalil atasnya, baik dalil akli au sam'iyan atau dalil sam'i, bitafsili disertai dengan keyakinan secara global atau ijmal, ma'i'tiqadi annallaha kamalatun, bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, la nihayatalaha min fi nafsil amri bil ijmali, yang sebenarnya tidak ada batas jumlahnya. Falladhi yajibu, sifat Allah yang wajib ma'rifatuhu, kita ketahui secara rinci, alat tafsiri secara rinci, adalah wahidatun, satu sifat, nafsiyatun nafsiyah, wahiyya yaitu al-wujudu wujud, kemudian wa khamsatun, dan 5 sifat, salbiyatun salbiyah, wahiyya yaitu al-qadamu al-qadam, wal baqa dan baqa, wal mukhalafatu lil hawadithi dan mukhalafatu lil hawadithi, wal qiyamu bin nafsi dan qiyamu bin nafsihi, wal wahdaniyatu dan wahdaniyah, wa sab'u sifatin ma'anin, dan 7 sifat ma'ani, wahiyya yaitu al-qudratu qudrah, wal irada dan irada, wal ilmu dan ilmu, was sam'u dan sama', wal basaru dan basar, wal kalamu dan kalam, wal hayatu dan hayah, was sab'u sifatin ma'nawiyatin, dan 7 sifat ma'nawiyah, wahiyya yaitu kaunuhu ta'ala qadiran, Allah adalah qadiran, wa muridan dan muridan, wa aliman dan aliman, wa sami'an dan sami'an, wa basiran dan basiran, wa mutakalliman dan mutakalliman, wa hayyan dan hayyan, munazzahun an kulli naqsin, Allah adalah zat yang maha suci dari segala kekurangan, wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, sifat kurang bagi Allah adalah muhal atau tidak dapat diterima akal akan keberadaannya, li'anna naqisa muftaqirun, karena sesuatu yang kurang pasti membutuhkan kepada pihak ila man yukammiluhu bidaf'in naqaisi anhu, yang menyempurnakannya agar menghilangkan kekurangannya tersebut. Wa hukiya anna Asiyata, kemudian kita akan membahas tentang Fir'aun yang telanjang. Dikisahkan bahwa Asia berkata kepada Qalas di Fir'auna, berkata kepada Fir'aun, uridu minka al-la'ba, aku ingin bermain denganmu. Wa man ghuliba kharaja uryanan ila babil qasri, barang siapa dari kita kalah bermain maka ia akan keluar ke pintu istana dengan keadaan telanjang. Fa'ajabaha, kemudian Fir'aun pun ila dzalika fawala basu faqalat awfi bil ahdi wa ukhriju uryanan,
mengikuti janji permainan Asia. Beberapa saat kemudian ternyata Asia berhasil mengalahkan Fir'aun dalam permainan itu. Faqala isfahi anni walaki hizanatu lu'lu'in. Sekarang penuhi perjanjiannya, keluar dari istana dengan telanjang. Fir'aun menjawab, maafkanlah aku, nanti kamu akan mendapat segudang intan mutiara. Faqalat in kunta ilahan fa'aufi bisyarti. Kemudian Asia berkata, andaikan kamu adalah Tuhan, maka penuhilah perjanjian permainan tadi. Fa innal wafa'a bil ahdi min syartil ilahiyati. Karena memenuhi janji merupakan syarat ketuhanan. Fatajarrada min thiyabihi falamma ra'asu al-jawari. Kemudian Fir'aun pun melepaskan semua baju yang ia pakai ketika para pelayan wanita melihat Fir'aun telanjang. Kafarna bihi likubhi suratihi wa amanna billahi ta'ala. Maka mereka langsung mengkufuri atau tidak mempercayai kalau Fir'aun adalah Tuhan karena jelek bentuk tubuhnya. Wa kanat Asyatu ta'ridu 'alaihinna al-islama qabla dzalika fala yaqbalna. Awalnya mereka semua tidak mau masuk Islam ketika dianjurkan dan diajak Asia, tetapi setelah mereka melihat kenyataan bentuk Fir'aun yang menjijikkan, akhirnya mereka beriman kepada Allah dan masuk agama Islam. Wa munazzahun an kulli ma khatara bil bali. Kemudian kita akan membahas tentang gangguan bisikan syaitan atau setan. Dan Allah adalah zat yang maha suci dari segala sesuatu yang terlintas di dalam hati, ail qalbi, yang terlintas di dalam hati. Fama yaqa'u fi wahmika wa khiyalika. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi dalam salah pahammu dan bayanganmu, mimma yushahidu minal ajramil uluwiyati was sufliyati, yaitu berupa bentuk-bentuk alawiyah dan sufliyah, wa mimma yusma'u minal akhbari, dan berupa segala sesuatu yang disifati melalui berita-berita, mausufan kal arsy wal jannati, seperti arsy dan surga, wa anhariha wa asjariha, dan sungai-sungainya, dan berupa segala sesuatu yang bersifat bayangan, wa mimma yutakhayyalu karrayati min yaqutin wal buhuri min zibakin wa hadithun aw ma'dumun, yang menggambarkan seperti riwayat-riwayat yang menggambarkan intan mutiara, lautan air raksa, baik sesuatu itu adalah hal yang hadits atau ma'dum atau tidak ada. Wa Allah ta'ala laisa bihaditsin wala ma'dumin. Maka Allah tidaklah demikian itu, dan dia bukanlah zat yang hadis ataupun ma'dum. Wa idza qala laka syaitanu, ketika setan berkata kepadamu, idza lam yakunillahu fi makani kadza wala jihati kadza fa aina huwa. Ketika Allah tidak berada di tempat tertentu dan di arah tertentu, maka lantas di mana dia? Wa idza lam yakun ala surati kadza wala ala sifati kadza fa kaifa huwa. Dan ketika Allah tidak memiliki bentuk tertentu, tidak bersifatan dengan sifat tertentu, maka lantas bagaimana keadaannya? Fa ajibhu bi annahu la ya'rifullahu illa Allah. Jawablah dalam hati, sesungguhnya tiada yang mengetahui Allah kecuali Allah sendiri. Wal ya'lamil 'aqilu anna kullama yulqihi syaitanu fi wahmihi. Orang yang berakal wajib mengetahui bahwa semua bisikan syaitan yang terlintas di hatinya karena ditimpakan oleh syaitan atau setan. Innama huwa minal 'alami wa Allah ta'ala laisa minal 'alami wa la yalzamu intifa'ullahi ta'ala. Adalah termasuk alam, sedangkan Allah bukanlah termasuk alam. Karena apa? Karena kita tidak dapat mengetahui hakikat zat Allah.
li'adami idrakina kunha dzatihi wa sifatihi li'annahu qad qama al-burhanu 'ala tsubutillahi wa huwa tasarrufu fil khalqi. Karena kita tidak dapat mengetahui hakikat zat Allah, sifat-sifatnya, bukan berarti kalau Allah itu tidak ada, karena telah ada dalil atau bukti pasti tentang keberadaannya. Dalil itu atau bukti tersebut adalah pengaturan Allah pada makhluk. Kaifa yasha'u min ijadin wa i'damin wa ahya'in wa imatatin wa tawsi'in wa tadyiqin fir rizqi. Pada makhluk sesuai dengan bagaimana dia berkehendak, baik mewujudkan dan meniadakan, atau menghidupkan dan mematikan, atau melapangkan dan menyempitkan dalam rizkinya. Walam yukallifuna Allahu ma'rifata kunhi dzatihi ta'ala wa sifatihi. Dia tidak menuntut kita untuk mengetahui hakikat zatnya dan sifat-sifatnya. Li'ajazina an dzalika fala ya'rifu kunha dzatihi wa sifatihi illa huwa ta'ala. Karena ketidakmampuan kita untuk mengetahuinya, dengan demikian tidak ada yang tahu hakikat zat Allah dan sifat-sifatnya kecuali Allah Ta'ala sendiri. Wa 'anis siddiqi annahu qala al-'ajzu 'anil idraki idrakun wal ma'na anna man ahata 'ilman bima yajibu Allah Ta'ala wa ma yastahilu. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa ia berkata, ketidakmampuan mengetahui adalah mengetahui, artinya adalah bahwa barang siapa yang telah mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang muhal dan yang jaiz bagi Allah, wa ma yajuzu thumma 'alima anna kunha mahjubun wa anna al-'uqula 'ajizatun 'anil wusuli. Dan yang jaiz bagi Allah, kemudian ia mengetahui kalau hakikat zat Allah tidak dapat diketahui dan akal tidak akan mampu sampai pada taraf mengetahui zatnya. Fahadha wal 'arifu qala ba'duhum min bahri tawili. Pada taraf mengetahui zatnya, maka ia disebut dengan orang yang mengetahui atau al-'arif. Sebagian ulama berkata dengan syair berbahar tawil, ala inna idrakal haqiqati mu'jizun wa idraku nafsil ajzi ainul haqiqati. Ingatlah, sesungguhnya mengetahui hakikat Allah adalah sebuah ketidakmampuan. Mengetahui hakikat ketidakmampuan adalah hakikatnya hakikat Allah. Kama qala Siddiqu awwal qailin, seperti yang telah disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama kali mengatakannya, bifikrin sadidin au bihusnin badihatin, dengan pemikiran yang benar dan penalaran yang baik. Wa qala ba'du min bahril basiti, dan sebagian ulama mengatakan syair dengan berbahar basit. La ya'rifullaha illallahu fa'taqidu. Hakikat Allah tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, yakinlah. Wad-dinu dinani imanun wa isyrakun. Agama terdiri dari dua bagian, yaitu keimanan dan kemusyrikan. Wal uqulu hududun la tujawizuha. Dan akal memiliki batas yang tidak dapat dilaluinya. Wal ajzu an darkil idraki idrakun. Dan ketidakmampuan mengetahui pengetahuan disebut dengan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Lam yattakhid subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sahibatan, pasangan, ay zaujatan, fala yu'awinuhu ta'ala ahadun wa la yanfa'uhu ta'ala. Tidak membutuhkan pasangan, wala waladan, dan juga anak. Falaisa sayyiduna Isa alaihi salam waladan, bal khalaqahu Allah ta'ala bila abin. Oleh karena itu tidak ada siapapun yang membantu Allah dan memberinya manfaat. Dan Nabi Isa alaihissalam bukanlah anak Allah, melainkan dia menciptakannya tanpa seorang ayah atau bapak. Wa dzalika liwujubi wujudihi ta'ala wa istighnaihi ta'ala an ghairihi wa kamali bidzatihi. Tidak ada pasangan dan anak bagi Allah karena kewajiban wujudnya dan karena dia tidak membutuhkan yang lain, dan
karena kesempurnaan zatnya. Wala yumathilu ta'ala fi dzati wa sifati wa af'alihi ahadan wa su'ila ba'dul ulama'i anillahi ta'ala. Dan tidak ada yang menyamai Allah dalam zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Dan diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa ia ditanya tentang Allah. Faqala in sa'ata an asma'ihi ta'ala wa qawluhu ta'ala. Kemudian ia menjawab, apabila kamu bertanya tentang nama-nama Allah, maka jawabannya adalah firman-Nya, walillahil asmaul husna, yaitu walillahil asmaul husna, yang artinya dan bagi Allah memiliki nama-nama yang indah. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Wa in sa'ata an sifatihi ta'ala, apabila kamu bertanya tentang sifat-sifat Allah, fa qawluhu ta'ala, maka jawabannya adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, hai Muhammad, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah adalah zat yang dibutuhkan semua makhluk. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Wa in sa'ata an aqwalihi ta'ala, apabila kamu bertanya tentang firman-firman Allah, wa qaulu ta'ala, maka jawabannya adalah firman-Nya, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Artinya, firman kami kepada sesuatu, ketika kami menghendakinya maka kami berfirman, jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Quran surat An-Nahl ayat 40. Wa in sa'ata an af'alihi ta'ala, apabila kamu bertanya tentang perbuatan-perbuatan Allah, faqauluhu ta'ala, maka jawabannya adalah firman-Nya, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Artinya setiap hari Dia adalah dalam hakikatnya. Quran surat Ar-Rahman ayat 29. Wa in sa'ata an ni'matihi, apabila kamu bertanya tentang penisbatan Allah, faqauluhu ta'ala, maka jawabannya adalah firman-Nya, wa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Artinya Dia adalah zat yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa bikulli syai'in 'alimin. Wa in sa'ata 'an dzatihi ta'ala fa qawluhu laisa kamitslihi syai'un wa 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kamu bertanya tentang zat Allah, maka jawabannya adalah firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada yang menyamai Allah. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Wa 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tafakkaru fil khalqi, berpikirlah tentang makhluk, wala tafakkaru fil khaliqi, dan janganlah kalian berpikir tentang khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kitab Sulamul Munajat pada hari ini. Kita cukupkan. Sebelum saya menutup pengajian hari ini, alangkah baiknya kita membaca bersama-sama doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.